Kos kaki ayo dilebok. Milenial koyo orang-orang ini lho. Iki model apa kos kaki dikene gini iki? Iki tahun 2021 ya ngene iki. Koyo orang-orang deng. Nom apa rambutmu lu kuning? Lho, masih rambut putih gak apa-apa. Kuning. Kuning gak apa-apa tak sembir. Model rek. Kono aja iri lho. Iri apa kanan? Iri apa kanan? Ya karepmu jerak jalan di karepmu lho. Enggak ada saya niatan untuk apa saya. Capek sekali nyating gitu. Orang kerja aja udah capek. Dipakai nyating sekali lagi. Ini selain jadi ini bukan hanya sekedar penampungan, kita akan buat usaha-usaha di sini supaya mereka bisa menambah income-nya. Seperti itu. Ya saya gimana bisa nyeting itu. Saya tuh enggak kenal. Saya mau ke Jakarta tuh enggak tahu mau kemana. Maksudnya saya enggak apal jalannya. Ya gimana saya mau nyeting gitu ya. Dan saya setiap hari selalu berpindah itu sejak saya PNS. Saya enggak pernah di jalan setiap hari di jalan yang sama, itu enggak pernah. Jadi kalau saya berangkat itu kalau hari ini lewat sini pasti saya akan mencoba lewat tempat lain karena apapun. Jadi bukan jadi menteri sosial pun saya selalu perhatikan orang-orang seperti itu. Jadi pernah suatu saat saya sebagai wali kota Surabaya saya pergi ke Jakarta. Nah ada orang tidur di tempat sampah, ada saksinya itu Bu Wiwi. Saya nggak enak kalau saya biarkan dia mati, saya berdosa karena saya tahu meskipun saya bukan siapa-siapa di Jakarta, saya muter lagi, saya lihat orang itu nggak bangun lagi. Saya pikiran lagi kalau saya turun saya bukan siapa-siapa di Jakarta. Terus akhirnya sampai 3 kali saya puteri dia belum bangun. Akhirnya saya nggak bisa lihat itu, kemudian saya minta tolong titipkan, saya nggak ngerti orang ini kondisinya seperti apa. Tolong titipkan uang, di situ ada warung. Kita titipkan uang itu di warung itu banyak saksinya karena saat itu saya 3 mobil kalau nggak salah dengan beberapa staf saya dari Surabaya. Kemudian saya ngomong, saya nitip kalau orang ini bangun tolong dikasih makan. Ya jadi bukan itu karena saya punya kewajiban, saya mempunyai rezeki lebih. Artinya lebih dibandingkan orang lain. Saya harus berhak juga memberikan amal saya untuk orang lain. Jadi siapapun saya jadi apapun, saya akan lakukan itu. Seperti itu. Ya. Ada perbaikan lain buat Kemensos terkait bansos? Jadi kan gini, tadi sudah saya sampaikan sebetulnya saya nggak busukan. Saya hanya ke kantor lewat ketemu gitu. Jadi itu yang terjadi. Nanti bisa ditanya sopir saya nggak masuk kemana-mana, memang saya mohon maaf itu juga untuk keamanan saya gitu, karena dulu kenapa saya selalu lewat berubah-ubah. Dulu misalkan saya nutup doli, saya diancam dibunuh dan saya nggak punya pengamanan. Makanya saya harus mengamankan diri saya. Caranya adalah lewat yang berubah-berubah gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan. Jadi sebetulnya kalau secara teori mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Namun mereka tidak bansos atau apapun itu mereka berhak gitu ya.
Namun mereka tuh, ya mohon maaf, mereka tidak bisa mengakses itu. Yang pertama, mereka tidak punya identitas. Kemarin sebagian besar tidak punya identitas, makanya ada hilang, ada macam-macam karena sudah sekian tahun mereka tidak punya uang untuk mengurus identitasnya itu, untuk pembaruan identitas. Ada juga yang memang memang ya tidak diurus, mungkin dia takut untuk bayar atau apa, sehingga kenapa nanti hari Rebu saya menguruskan identitas mereka. Saya menguruskan identitas mereka dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan peralatan untuk mereka, kita cek semua mereka asalnya dari mana. Kalau memang sudah benar, maka akan dikeluarkan identitas kependudukannya. Nah, setelah itu kita bisa bantu mereka. Karena kalau mereka tidak ada data, kan kita juga dari mana? Nanti kan keluar dari data kependudukan. Padahal sebelumnya secara real mereka sah sebagai warga negara Indonesia. Secara real mereka sah sebagai warga negara Indonesia. Namun secara de jure mereka tidak bisa. Secara de facto mereka warga negara Indonesia, tapi de jurenya belum gitu, karena mereka tidak punya. Nah, ini yang harus disiapkan mereka supaya mereka punya identitas. Nah, setelah itu kita baru bisa bantu turunkan untuk yang tadi bantuan tadi gitu. Nah, kemudian tidak cukup itu, karena kalau mereka segera bisa keluar dari kemiskinan, maka bukan hanya itu. Karena apa? Karena pastinya kalau dia punya istri atau apa, tentunya kurang dengan nilai sekian. Nah, makanya kita berikan dia pelatihan, kita berikan dia, ya kalau orang ngomong pancingnya atau kolamnya, sehingga mereka bisa berusaha. Nah, kenapa begitu? Supaya mereka dapat tambahan income. Nah, kalau mereka dapat tambahan income, maka mereka akan segera bisa keluar dari kemiskinan. Itu yang saya lakukan selama ini, dan bisa dikatakan itu saya sampaikan. Saya mulai 89 kelompok, dari istrinya tukang becak, macam-macam, buruh dan sebagainya. Itu kemudian kita bisa mengeluarkan sampai lebih dari 25%. Saat ini mereka sudah omsetnya sekitar di atas 1 miliar. Itu dari mereka benar-benar mulai nol. Karena itu saya percaya bahwa mereka bisa. Cuman memang kita harus, mereka sudah terlalu lama menderita, jadi pasti ada mindset atau ada apapun yang harus kita dampingi. Makanya saya akan bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia, untuk mendampingi mereka. Karena kalau sudah orang stres, jadi kayak kemarin yang saya nemukan di mana, saya juga bingung. Jadi dia tuh nyebrang, bukan yang di Tamrin, yang perempuan itu nyebrang dia. Saya ngomong, ini kok nyebrang di jalan? Ada orang perempuan itu dekati saya berdiri, udah, maksudnya saya rambutnya brewok gitu kan, dia berdiri dekati saya, malahan saya ya bingung gimana, dia yang dekati saya. Terus saya tanya, ternyata dia penderita, mohon maaf sekali, dia penderita kusta gitu, saya lihat dari tangan-tangannya. Terus saya, sudah makan belum? Aku lapar. Oke, terus saya belikan makanan. Jadi lagi nggak ada saya niatan untuk apa, saya capek sekali nyating gitu. Orang kerja dia udah capek, dipakai nyating sekali lagi. Itu konsepnya adalah untuk mengurangi pengeluaran, maka dengan bantuan. Tapi mereka tidak cukup di situ. Kalau kita mau keluarkan mereka dari kemiskinan, maka harus ada tambahan pendapatan untuk mereka bisa survive dan keluar dari garis kemiskinan. Teorinya seperti